Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nadia Reski Cayani. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Amin. Nah, kali ini aku akan mereview kembali secara singkat mengenai materi sejarah sastra. Bagaimana pengertiannya, apa aja yang dipelajarin dalam ilmu sejarah sastra, manfaatnya, dan juga kaitannya dengan ilmu lain. Jadi kita langsung masuk aja ke materinya. Sejarah sastra adalah ilmu yang memperlihatkan perkembangan karya sastra dari waktu ke waktu. Para penulis karya yang menonjol, karya-karya puncak dalam kurun waktu, ciri-ciri dari setiap kurun waktu, perkembangannya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra. Mempelajari sejarah sastra berarti kita memperoleh gambaran tentang perjalanan sastra sebagai bagian dari budaya suatu bangsa. Dalam buku pengantar ilmu sastra karya Luxembourg dijelaskan bahwa dalam sejarah sastra dibahas periode-periode kesastraan, aliran-aliran, jenis-jenis, pengarang-pengarang, dan juga reaksi pembaca. Semua itu dapat dihubungkan dengan perkembangan di luar sastra seperti sosial dan juga filsafat. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan sastra suatu bangsa. Misalnya nih, sejarah sastra Indonesia, sejarah sastra Jawa, dan sejarah sastra Inggris. Dengan pengertian dasar itu, tampak bahwa objek sejarah sastra adalah segala peristiwa yang terjadi pada rentang masa pertumbuhan dan perkembangan suatu bangsa. Telah disinggung di depan bahwa sejarah sastra itu bisa menyangkut karya sastra, pengarang, penerbit, pengajaran, kritik, dan lain-lain. Jadi, sejarah sastra meliputi penulisan perkembangan sastra dalam arus sejarah dan di dalam konteksnya. Selanjutnya ialah manfaat mempelajari sejarah sastra secara garis besar. Terdapat 3 fungsi utama dalam menggali sejarah sastra, baik bersifat global maupun lokal, yaitu yang pertama, sejarah sastra di satu sisi berfungsi menempatkan kembali atau rekonstruksi suatu karya sastra pada eksistensinya yang didasarkan pada latar belakang yang melingkupi proses terciptanya karya sastra yang bersangkutan. Pandangan mengenai rekonstruksi sastra di atas pada kenyataannya telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pengetahuan masa silam atau selera masa silam, yakni dengan merekonstruksikan sikap hidup, konsepsi, prasangka, dan asumsi-asumsi yang mendasari berbagai macam kebudayaan. Selanjutnya, yang kedua, sejarah sastra juga berfungsi untuk menempatkan suatu karya sastra pada eksistensinya sebagai karya yang berpengaruh pada berbagai segi kehidupan manusia. Karya sastra dalam sejarahnya dapat memberikan andil yang signifikan dalam perkembangan manusia dan kemanusiaannya. Yang ketiga, pada gilirannya, pembaca karya sastra harus tahu bentuk dan isi, serta periode jenis-jenis sastra tertentu, sehingga akan lebih mudah menemukan makna karya sastra secara tepat. Selanjutnya, hubungan karya sastra dengan ilmu lainnya, yaitu hubungan antara sejarah sastra, teori sastra, dan kritik sastra. Dalam konsep sastra, ketiga aspek tersebut sangat erat kaitannya, khususnya dalam pembelajaran sastra. Dalam mempelajari sastra, kita dituntut mempelajari teori sastra terlebih dahulu, yang mencangkup hakikat sastra, unsur sastra, dan penilaian terhadap karya sastra, agar kita dapat mempelajari sastra sesuai dengan fakta yang ada dan dapat dituntut secara rasional. Selanjutnya, sejarah sastra yang merupakan kebenaran dari suatu karya sastra. Karena jika suatu sastra memiliki sejarah yang jelas dan bukti yang kuat, maka karya sastra tersebut dapat diakui kebenarannya.
Hubungan kritik sastra dengan pembelajaran karya sastra yaitu di mana kita menilai tentang bobot yang dimiliki suatu karya sastra, baik itu penilaian mengenai keindahan, kelebihan, kekurangan, dan lain-lain. Sekian penyampaianku mengenai sejarah sastra. Aku mohon maaf jika penyampaianku ini masih terdapat banyak kekurangan dan semoga video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.